Salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan Minggu Biasa ke-17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pastilah ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular jika anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suatu kali saya berkesempatan untuk menjadi moderator untuk sebuah webinar tentang kehidupan doa bersama seorang rahib Benediktin. Sebelum kami memulai sesi tersebut, saya mempersilakan sang rahib untuk mendoakan kami semua. Beliau berkata, "Oh ya, saya punya satu doa yang pas untuk ini. Mari kita berdoa." Saya sudah bersiap untuk sebuah doa yang spektakuler, yang menyentuh hati dan membakar semangat saya untuk memulai webinar ini. Apalagi yang mendoakan adalah seorang rahib Benediktin yang terkenal dengan kehidupan doanya. Tetapi harapan saya luntur ketika sang rahib mulai berdoa dan berkata, "Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu." Dan hanya itu, kami hanya berdoa Bapa kami. Begitu pikir saya waktu itu. Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, semoga hanya saya yang sempat berpikir saat itu bahwa Bapa kami adalah doa yang hanya didoakan ketika kita tidak bisa berdoa dengan kata-kata kita sendiri. Lebih dari semua doa vokal terindah yang pernah dikarang dan didoakan di dunia ini, doa Bapa kami duduk di level yang berbeda. Tertullianus mengatakan bahwa doa ini adalah rangkuman dari seluruh Injil. Dan Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa doa ini adalah doa yang paling sempurna. Dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, seharusnya kehidupan doa duduk di tempat yang penting,
Sesering kita makan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, seharusnya sesering itu juga kita berdoa untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Maka hari ini bersama dengan para murid kita diajak untuk meminta pada Yesus, "Guru, ajarilah kami berdoa." Yesus memulai doa yang sempurna ini dengan mengajak kita untuk menyadari martabat kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu Katekismus mengajarkan bahwa kita diundang untuk mendoakan Bapa kami dengan keberanian seorang anak. Ialah Allah kita, tetapi sekaligus juga adalah Bapa kita, karena kita telah dikubur dalam pembaptisan dan bersama Kristus turut dibangkitkan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus pada bacaan kedua. Kita dilayakkan dan diajak untuk berani memanggil Allah sebagai Bapa. Ini adalah privilege kita sebagai orang Kristen. Memanggil Allah sebagai Bapa adalah tanda keintiman relasi kita dengan Allah. Bukan sekadar hubungan antara pencipta dengan ciptaan, tetapi jauh lebih mendalam daripada itu, yaitu hubungan antara seorang ayah dan anaknya. Seperti kita bangga untuk menyebut pekerjaan ayah kita, atau gelar ayah kita, atau kehebatan-kehebatan ayah kita, kebanggaan seperti itu juga yang kita harus tunjukkan dengan berkata, "Bapa kami yang ada di surga." Ia, Bapa kita, adalah penguasa langit dan bumi. Tahtanya adalah di surga. Ia adalah Bapa yang mencipta kita, yang menjadikan kita, dan menegakkan kita, dan yang mengelilingi kita, mengawasi kita, menjaga kita sebagai biji matanya. Maka kalau kita punya hubungan yang sedemikian intim dengan Allah, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meragu-ragukan besarnya cintanya pada kita. Kita diajak untuk percaya dan berserah kepadanya, pasrah pada rencananya di dalam hidup kita. Sikap pasrah dan percaya penuh inilah yang Yesus ungkapkan dalam bagian selanjutnya pada doa Bapa kami. "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga." Lewat permohonan ini, kita menyerahkan diri kita kepada pemeliharaan Bapa. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa Bapa selalu hadir dalam setiap hal itu. Yesus melanjutkan doa dengan mengatakan, "Berilah kami rezeki pada hari ini." Atau dalam Injil diterjemahkan sebagai, "Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya." Kita bisa memaknai doa ini pada dua sisinya. Sisi pertama, pada hidup kita di dunia ini melengkapi yang Yesus katakan supaya kita tidak khawatir akan hidup kita, akan apa yang hendak kita makan atau minum. Karena Allah yang memberi makan burung-burung juga akan menyediakannya bagi kita. Pada sisi lainnya, kita bisa memaknainya sebagai permohonan agar kita diberikan roti hidup yang adalah Kristus sendiri, yang menjadi makanan perjalanan kita untuk masuk ke dalam surga. Seperti mana yang menjadi makanan perjalanan bangsa Israel sebelum masuk ke tanah terjanji. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata dosa ini disebut sebagai debt atau utang dalam Injil Matius. Rasul Paulus mengingatkan bahwa utang-utang kita telah dihapuskan dan ditiadakan oleh Allah melalui Yesus yang terpaku pada salib. Dan sekarang giliran kita untuk memenuhi syarat dari pengampunan itu, yaitu untuk mengampuni yang bersalah kepada kita. Kemudian Yesus berdoa, "Jangan membawa kami ke dalam pencobaan." Bagian ini sepertinya cukup sering kita pertanyakan. Jika dari tadi kita mengatakan Ia adalah Bapa kita, bagaimana Ia akan memasukkan kita dalam pencobaan? Namun nyatanya, kata masukkan di sini tidak berarti demikian. Seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Permintaan itu harus kita artikan dengan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Allah adalah pemilik segalanya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izinnya.
Karena itu, seperti seorang anak yang meminta sang ayah menggenggam tangannya ketika akan berjalan di sebuah jalan raya yang sangat ramai, kita memohon belas kasihan Allah agar Ia mau menggenggam tangan kita, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan bersama Yesus juga kita memohon supaya Bapa membebaskan kita dari yang jahat. Doa Bapa kami punya tradisi yang panjang dalam gereja. Ini adalah doa Tuhan sendiri yang Ia wariskan kepada kita untuk kita doakan senantiasa. Umat Kristen awal biasa mendoakan Bapa kami 3 kali sehari, seperti yang diamanatkan pada kitab Didache. Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, doa selalu adalah sebuah komunikasi. Ketika berdoa, kita berbicara dengan Bapa yang begitu mencintai kita. Santa Teresa dari Avila mengatakan, ketika kita tidak pernah berkomunikasi dengan seseorang itu segera menjadi orang asing bagi kita, dan kita akan lupa bagaimana untuk berbicara dengannya. Dan tak lama, bahkan jika seseorang itu adalah seorang kerabat, kita akan merasa seolah-olah tidak mengenalnya. Karena baik kekerabatan maupun persahabatan, kehilangan pengaruhnya ketika komunikasi berhenti. Jika komunikasi dengan manusia saja punya dampak sebesar itu, tidakkah kita bayangkan bagaimana jika kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan? Maka seperti kata Yesus, marilah kita meminta kepada Allah. Ia tidak akan pernah mengabaikan permohonan-permohonan kita, seperti Ia pun tidak menolak doa Abraham pada bacaan pertama. Sekalipun permohonan kita itu dipandangnya tidak baik untuk kita, Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam kekecewaan. Roh Kudus-Nya akan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Santo Fransiskus dari Sales mengingatkan supaya jangan terburu-buru dalam berdoa. Karena kita hafal doa Bapa kami luar kepala, kita sering tergoda untuk mendoakannya tanpa memikirkannya. Karena itu, hari ini marilah kita dengan keberanian seorang anak memandang Bapa dan berdoa Bapa kami perlahan-lahan, meresapi setiap katanya dan merasakan cintanya kepada kita, dengan harapan bahwa suatu hari nanti kita dapat memanggilnya Bapa secara langsung, muka dengan muka di surga mulia. Syukur kepada Allah.